Yo, Kalhir anjay. Balik lagi channel Kas Hobi, Kas Garage, Kas aja. Dan sekarang kita akan mau sebuah unboxing cuy. Dalam paket ini ada sebuah super duper hyper mega hot item guys. Sampai saking hotnya itu sampai panas guys, ini panas. Dalam paket ini ada sebuah item yang sekarang itu sedang viral dan sekarang itu sedang digoreng dan sedang banyak diincar sama kolektor guys, kolektor dan kolektor. Gua penasaran isinya seperti apa. Gua udah gak sabar lagi pengen ngeliat ini barangnya kayak gimana gitu. Ini gua hunting online dan harganya harga gorengan guys, biar jadi konten aja daripada gua mesti susah-susah nyari stoknya ya. Karena gini tuh susah cuy. Udah gaib, ini gaib banget, ini gaib cuy. Gua udah gak sabar pengen ngeliat isinya seperti apa. Kalau misalnya kalian penasaran, kalian boleh nonton sampai akhir ya guys ya. Dan sebelum kita unboxing bareng-bareng, jangan lupa subscribe itu gratis dan itu cara paling ampuh buat ngedukung channel gue supaya gue makin semangat buat bikin konten ya guys ya. Ya udah berarti gitu aja, tanpa basa-basi lagi kita langsung unboxing aja guys si paket ini. Jadi gue nih ada si ininya ya, ada si logonya ya. Gue nggak tahu nih boleh diperbolehkan untuk menunjukkan logo ini atau tidak gitu. Ya udah kita langsung buka aja dan gue pengen lihat dalamnya seperti apa guys. Nah oke guys, dalam sini ada si barangnya ya guys. Tadi packingnya tuh bagus banget guys, bener-bener rapi dan bener-bener tebel ya guys ya. Ini juga sekarang masih misteri nih, apa isinya. Oke udah kita langsung reveal aja ya guys ya. Nah nih, ada beberapa yang namanya selotip ini guys. Oke guys, ini dia belakangnya guys. Wah, ini udah kelihatan ya, ini apa ini yang namanya item ini, item apa. Tapi kita belum pasti ini dalamnya apa gitu. Kita cuma kelihatan ini adalah seri apa, Fast and Furious guys. Cuma ini yang mana ya guys ya? Kalau misalkan lihat thumbnail udah jelas isinya apa. Langsung balik aja deh. Nah, sudah ada Supra. Sudah ada Supra. Ya betul, ini adalah Supra guys. Tapi ini gue mau bukanya dulu nih. Gue buka dulu nih, mesti dibuka dulu guys. Ini bener-bener rapi nih, sellernya gila mantap. Bersinar, mantap nih. Kartnya juga sebenarnya agak bagus sih sebenarnya, kartnya mulus banget. Kartnya nggak ada damage, cuma kecil gini doang nih. Ini kayak ini juga sebenarnya sellernya juga nih dapatnya kemungkinan dari gantungan ya guys ya. Ini juga bagus nih. Jadi ini adalah Toyota Supra guys. Ini adalah seri Fast and Furious, mobil dari Fast 5. Ini adalah mobil Toyota Supra yang warna hitam guys. Supra. Oke, jadi kita langsung mulai review untuk kartnya dulu ya guys ya. Nah, di paling atas tuh ada tulisan Hot Wheels, logo ya, logo Hot Wheels-nya di sini. Terus ada nomor 5. Jadi nomor 5 dari 10 guys. Nomor 5 dari 10 ini seri pertama. Nah, ini ada logo Fast and Furious. Nah, ini logo Fast 5 karena si mobil ini muncul di Fast 5 ya guys ya. Supra, bukan Supra yang oranye, tapi Supra yang hitam guys. Nah, di belakangnya itu bagus nih, ada kayak backgroundnya kayak apa sih, kayak besi-besi gitu guys tuh. Mantap kan? Keren kan tuh? Kayak besi-besi gitu. Nah, ini kayak bagian belakangnya dia warnanya merah-merah begini. Ini mobilnya, ini ada castingnya di sini, blister, tulisannya Toyota Supra. Oke, nggak ada lagi, cuma 3 plus sama logo metal doang. Oke, begini dari jauh ya guys ya. Oke, kita sekarang ke belakangnya. Belakangnya boring. Cuma ada tulisan gini doang, cuma ada list untuk mobil-mobilnya. Jadi untuk yang dicari sama kolektor itu adalah yang 3 ini doang nih. 3 ini sama yang bawah paling sih, Jeep Gladiator ya. Cuma ini juga nggak gitu banyak yang incer juga sih. Tapi dibanding sama yang lainnya, yang paling incer itu 4 ini. Tapi yang 3 inilah yang paling bener-bener goib itu pasti yang 3 ini. Nah, inceran gue sendiri sebenarnya yang ini guys, yang Hemi Challenger ini ya guys ya. Yang ini semua nih pasti jadi gantungan abadi semua gitu. Nah, bawah-bawahnya nggak ada apa-apa lagi sih, cuma kayak tulisan doang, empowering segala macam. Ini ada SNI, jadi udah nggak perlu takut diciduk lagi. Dari sini ada ya itulah, cuma ada beberapa logo ya, ini ya boring lah gitu aja, gitulah yang namanya mainline ya guys ya. Ya udah berarti gitu aja buat si kartnya ya. Kita langsung masuk ke diecast-nya aja dan kita akan segera dobrak guys. Enggak lah, kita tidak akan dobrak dengan cara yang barbar, kita akan dobrak dengan cara yang sopan guys. Boom, let's go. Kita langsung aja dobrak guys. Oke, ini mobilnya guys, mobilnya, mantap ya. Dan ini si kartnya tidak ada damage, ya dikit sih, damage-nya minimal banget. Oke, ini mobilnya guys, widih, geblek, ini adalah Supra, mantap. Ini adalah mobil paling legend guys, mobil JDM yang paling ikonik setelah Skyline ya guys ya. Jadi Skyline sama Supra itu menurut gua adalah sebuah mobil yang sangat ikonik ya guys ya. Diecast-nya udah di tangan guys. Oke, kita langsung review aja untuk castingnya. 3, 2, 1. Nah, oke, kita mulai dari depan ya guys. Depannya tuh, wih, untuk detailnya mantap ya, untuk sebuah mobil yang mainline gitu. Jadi depannya ada si taillights-nya, ada si lampu depannya dengan pakai tampo begini, dan itu juga bagus tuh. Ini kesan-kesannya kayak Matchbox ya. Ini bener-bener detail. Jadi dia nggak cuma flat gitu doang, dia kayak ada reflection-nya segala macam kan. Bagus tuh. Tapi ini gara-gara hitam jadi debu-debunya kelihatan sih. Terus ada logo Toyota. Nah, bagian atasnya sedikit tuh ada kayak semacam kayak ada van-vannya gitu ya guys ya. Di hood-nya, kayak di bagian bawahnya tuh ada si grill-nya kelihatan tuh kan. Ini kayaknya terbuat dari besi deh guys. Ini terbuat dari besi dan ini kayak ada semacam kayak cat agak putih-putih gitu. Jadi kalau misalkan yang biasa kan dia ini terbuat dari plastik nih guys. Ini plastik nih. Cuma yang ini kayaknya
kayaknya dia antara besi atau mungkin pakai plastik juga, cuma dia dibikin warnanya beda. Oke, ke bagian bawahnya itu ada si bumper depannya. Bumper depannya tuh ya agak ke depan begitu sih. Jadi mobil ini nggak stok, dia kayak ada bumper depannya begitu, dan itu juga semuanya terbuat dari besi ya guys, atau dengan casting. Nah kalau misalnya di atasnya lagi nih ada kayak semacam kayak heaternya begitu, cuma nggak ada yang buat semprot air wiper, dan wiper juga nggak ada ya guys ya. Bagian depan kita udah review, sekarang kita ke samping ya guys ya. Oke, jadi untuk samping itu polos guys, jadi nggak ada tampong, nggak ada livery segala macam ya guys ya. Jadi polos hitam gini aja, jadi nggak gitu banyak hal yang bisa diomongin selain beberapa detail-detail aja. Misalkan ada lampu di sini, dan ini ada pembuka pintu. Sini nggak ada spion guys, dan di gambarnya pun harusnya ada spionnya guys tuh, cuma di mobilnya itu nggak ada spionnya guys. Sungguh disayangkan ya, padahal gue ekspektasi ada spion gitu loh, ada kayak ekstra. Nah ini ada ya bener kan lampu, nih ada pembuka pintunya, terus ini ada buat isi bensin, ini buat isi bensin di sini. Dan ini juga untuk bannya itu dia ban plastik ya guys ya. Jadi dia velg itu velg hitam, cuma ada kayak semacam border yang pakai chrome begini. Jadi kalau dari jauh tuh kesannya kayak hitam, cuma ada ring yang warnanya chrome. Kalau dari sini tuh bagus tuh, kayak cuma simple gitu doang, cuma lingkaran doang. Geblek ini keren sih menurut gue, kalau dari jauh tuh bagus banget, cocok sama warna mobilnya, matching banget. Dan untuk si velgnya juga dia velgnya biasa aja sih, kayak 5 spoke begini, kayak bintang begini. Sebenarnya nggak gitu simple ya. Kalau misalnya simple gitu kan kayak model-model, misalkan model-model begini kan kayak simple kan, dia cuma 5 spoke gini doang. Nah dia tuh 5 spoke-nya tuh bener-bener bintang yang kayak ada titiknya gitu, terus ada bintangnya tuh pokoknya polanya lebih kompleks lah daripada yang biasa. Nah dia ini ada side skirt guys, side skirt yang nggak gitu lebar, dia nggak kayak si LBW kayak gini yang pakai wide body ya guys ya. Jadi dia mirip-mirip kayak stok, cuma dia itu nggak stok. Ada ininya, ada front bumpernya, terus ada side skirtnya yang memberikan kesan kayak dia tuh agak lebih ceper gitu lah, karena dia agak memanjang ke bawah gitu loh. Dia simple banget, cuma menurut gue ini efektif. Keren kan, dari samping itu bagus, apalagi tuh dari sini. Geblek. Ya samping kanan udah, kita bakal ke samping kiri. Samping kiri itu sama aja, cuma ada semacam lampu begini, terus ada pembuka pintu segala macam. Cuma bedanya nggak ada buat si isi bensin guys. Ini juga sama, bannya ban plastik dan velgnya juga sama, dan nggak ada spion. Kiri kanan nggak ada spionnya guys ya. Oke, kiri kanan kulihat saja. Sekarang kita ke belakang guys. Nah di bagian belakangnya tuh cukup menarik guys ya. Nah itu di belakangnya tuh ada tail lights, lampu belakang begini yang bener-bener akurat dengan si mobil Supra benerannya guys. Bah gila nih kan, bagus tuh, ikonik kan dia kayak gitu tuh. Dia tuh detail banget, dia nggak cuma flat, dia itu kayak ada semacam warna kayak lampu asli ya, kayak ada putihnya, terus ada merah-merah gini, terus ada oranye, jadi nggak flat cuma kayak apa ya. Misalkan kalau misalnya bandingin sama yang Mika kan dia cuma gitu doang kan. Kalau misalnya gue suruh milih antara Mika sama Tampo, gue sebenarnya lebih pilih Tampo sih, kan Tampo itu bisa lebih detail kayak begini, nggak cuma flat gini aja. Meskipun sebenarnya Mika itu menambahkan value gitu, cuma menurut gue ini lebih bagus aja lah estetiknya gitu. Nah ini ada logo Toyota, di atasnya juga tulisan Supra guys, meskipun nggak kelihatan banget tuh, nggak kelihatan guys, cuma ini bisa dibilang ini tulisan Supra gitu. Sini ada tempat buat plat nomor tapi nggak ada plat nomornya, dan di atas lagi itu adalah spoiler. Nah ini spoilernya itu dia menyatu dengan casting, jadi terbuat dari besi guys. Kalau misalkan dia bisa dicopot, makanya bisa ketelan sama bocil gitu loh. Karena ini kan sebenarnya mobil mainline ya guys ya, jadi bukan mobil premium, jadi bukan untuk adult collector. Jadi anak kecil bisa main mobil ini dan bisa dipakai di track oren guys, mantap. Oke, bagian bawahnya ada rear bumpernya, di bumper belakangnya itu, jadi dia agak lebih berbobot lah daripada si versi stoknya guys ya, kayak semacam dagu gini. Kita ke bawah lagi, ini ada knalpot guys. Knalpotnya itu dia terbuat dari plastik, dia menyatu dengan base-nya. Oke, kita langsung ke base-nya aja guys. Base-nya itu dia terbuat dari plastik. Dia terbuat dari plastik, dan ini adalah casting tahun 2012 ya guys ya. Ini ada logo Hot Wheels, tulisan Toyota Supra, dan ini made in Malaysia. Jadi buatan di Malaysia, jadi detailnya lumayan oke lah untuk sebuah mainline ya guys ya. Jadi ini base-nya plastik, ban plastik, bener-bener mobil mainline. Untuk bagian permukaannya kita udah review ya guys ya, bagian bawah, kiri, kanan, depan, atas belum sih. Atas itu nggak ada apa-apa sih, nggak ada kayak semacam, dia cuma flat begini aja guys. Nah sekarang kita ke interior ya guys ya. Interior tuh nggak kelihatan apa-apa sih, cuma kita bisa ngelihat dia tuh setir kiri. Jadi dia tuh setir kiri guys, jadi bukan kayak GDM pada umumnya biasanya gitu loh. Ini kan kayak Silvia, ini kan dia di kanan nih, kalau dia di kiri gitu loh. Terus ada jok-joknya, dia nggak flat sih kalau misalnya gue lihat tuh. Kita bisa lihat situ ada kayak semacam detail-detailnya gitu untuk joknya. Sebenarnya itu kelihatan sih karena dia kacanya tuh gelap banget. Cuma ya untuk interior nih ada ininya, ada persneling, ada rem tangan, terus ada gear shiftnya juga. Dan ya untuk sebuah mobil mainline yang namanya interior itu ya yang penting ada aja gitu loh, karena ini nggak bisa dibuka juga pintunya. Jadi ya ini standar lah. Ini sih berdebu gitu. Gue nggak ngerti kenapa debunya banyak banget. Ini gara-gara terang kali ya. Oke, berarti gitu aja buat si mobilnya ini guys. Dia mobil yang sangat bagus ya guys. Ini Supra ini benar-benar ikonik gitu loh. Dan ini juga dia nggak terlalu norak gitu loh. Gue jujur lebih seneng kalau misalkan Supra itu dia polos daripada yang ada livery-liverynya gitu. Misalnya kayak yang punya Brian kan yang warna oranye itu kan sebenarnya bagus sih. Cuma gue kurang seneng aja sama warnanya tuh oranye, terus dia kayak ada liverynya gitu, kayak ada tamponya gitu guys ya. Gue lebih prefer kalau misalnya dia tuh polos gini nih. Apalagi kalau misalnya dia warnanya hitam kan bagus nih guys. Ini kalau misalnya kalian ketemu di gantungan nih, kalian serok aja sih. Ini karena ini goib banget. Kalau misalnya kalian itu
carinya mobil JDM ini harus ambil gitu loh. Ini adalah salah satu mobil yang bener-bener wajib diambil kalau misalnya kalian adalah kolektor JDM guys. Dan saat ini sekarang nyarinya itu agak susah, di minimarket susah dapetinnya. Jadi kalau misalnya kalian ketemu di gantungan, kalian ambil aja gitu. Kalau misalnya kalian nggak senang sama JDM ya udah nggak usah gitu loh, daripada buang-buang duit. Jadi gitu aja untuk mobilnya. Ini adalah Toyota Supra untuk seri Fast and Furious Hot Wheels dari film Fast 5 ya guys ya. Gue kasih rating 7 dari 10 guys. Makasih banget udah nonton. Kalau misalnya kalian senang sama video ini, kalian boleh tekan tombol like. Kalau misalnya kalian nggak senang juga nggak apa-apa, tekan tombol dislike aja. Kalau misalnya kalian senang banget sama video ini dan pengen nonton lebih banyak lagi video dari channel Kals, kalian boleh tekan tombol subscribe. Subscribe itu gratis. Jangan lupa tekan tombol loncengnya supaya jadi yang pertama terus guys. Jadi kalian nggak pernah ketinggalan video-video dari Kals selanjutnya guys. Dan jangan lupa buat share juga teman-teman kalian supaya channel Kals itu makin rame guys. Jadi makin banyak yang nonton, makin banyak juga kolektor yang tertarik untuk beli mobil yang gua cover gitu loh. Kalau misalnya kalian ada feedback atau segala macam, kalian boleh aja taruh di bawah ya guys ya. Kalian boleh taruh di komen. Ramein aja gak? Pokoknya ramein channel gua tuh ramein guys. Makasih banget udah nonton. Thank you so much for watching. Kalau misalnya kalian nonton sampai akhir, kalian luar biasa guys. Thank you so much for watching dan ya, see ya. Bye. Bye.